This is smoking room with my friend. My friend is Cambodia. Colombia. Oh, Colombia. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Nah, kali ini yang pertama ada lagi nih bos, penerus Satria Arta Kumbara yang kemarin bergabung dengan tentara Raski Rusia. Dimana kabar terakhirnya kemarin ia terkena serangan yang cukup parah. Setelah itu hilang kabar pula. Nah, admin rasa sih mungkin udah jadi pupuk di tanah Rusia nih bos. Nah, kini ada pula lagi dari Brimob Polda Aceh. Video sudah tersebar luas, bahkan dari banyak sumber ia katanya telah mendaftar ke banyak pasukan asing, namun terakhir malah keterima di Rusia. Dan kini telah menjadi tentara frontline-nya Rusia. Nah lo, lantas bagaimanakah itu kisahnya dan di wilayah manakah ia bertugas sekarang? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua, TNI Angkatan Laut baru-baru ini lagi membeli alutsista canggih dari Norwegia. Bahkan Indonesia katanya adalah pembeli pertama di luar Eropa bos. Nah lantas sistem alutsista apakah itu? Penasaran? Beritanya cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kabar panas pertama datang dari seorang anggota Brimob Polri, satuan elit yang biasa kita lihat berdiri paling depan saat situasi genting di dalam negeri bos. Nah, kini tiba-tiba pula berada di zona depan frontline-nya Rusia dan kini videonya beredar luas bos. Admin kutip dari banyak sumber, namanya adalah Bribda Muhammad Rio dan terakhir berdinas di Brimobda Polda Aceh bos. Kisahnya mulai jadi tanda tanya besar sejak Senin 8 Desember 2025 lalu. Pada saat itu Rio tidak hadir apel pagi, tak masuk dinas dan tidak memberikan keterangan apapun bos. Awalnya atasan mengira ini cuma masalah pribadi ya kan, bisa jadi sakit, bisa jadi urusan keluarga, bisa jadi juga pulkam jual cilok. Nah, tapi hari berganti minggu, batang hidungnya pun tak kunjung muncul. Provos pun bergerak. Rumah pribadi didatangi, surat panggilan dilayangkan 2 kali, yaitu 24 Desember 2025 dan 6 Januari 2026. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya pada Rabu 7 Januari 2026 teka-tekinya pun mulai terbuka bos. Bukan lewat kantor, bukan lewat pengacara, tapi lewat WhatsApp. Nah, Bribda Muhammad Rio di sini mengirim pesan, foto dan video ke Provos Brimob Polda Aceh. Tiba-tiba ia mengaku telah bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia dan kini berada di Donbas, wilayah konflik paling ganas di perang Rusia-Ukraina. Nah loh, di Donbas pula ya kan? Dari Brimob Aceh tiba-tiba muncul di zona perang Eropa Timur. Ini bukan pindah tugas bos, bukan juga cuti dinas, tapi kabur, disersi. Bahkan kabarnya ia sudah mencoba mendaftar berkali-kali ke tentara-tentara bayaran lain sebelum akhirnya bergabung ke Rusia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini keputusan spontan atau sudah direncanakan jauh-jauh hari? Dan kenapa Rusia mau menerima seorang polisi Indonesia? Apa saja yang ia dapatkan dari Rusia? Jadi apa dia di Rusia? Berapa gajinya? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi masih dari sumber-sumber yang sama. Fakta pertama yang terungkap bahwa ini ternyata bukan keputusan mendadaknya bos. Jadi Bribda Muhammad Rio mengaku telah melakukan persiapan matang. Dia belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Rusia. Bahkan mendaftar secara daring ke angkatan bersenjata beberapa negara. Mulai dari Eropa, Amerika Serikat, Jerman, Ukraina, dan Rusia. Namun akhirnya ia masuk Rusia pula nih. Nah, pertanyaannya kenapa Rusia menerimanya bos? Jadi menurut pengakuannya adalah karena kemampuan bahasa asingnya dan kebutuhan Rusia terhadap personel asing di unit tertentu. Bahkan klaim fasilitasnya pun juga tak main-main nih. Di Rusia ia mendapat pangkat Letnan 2, kemudian bonus awal katanya 2 juta rubel atau sekitar 190 juta rupiah. Dan gaji bulanannya mencapai 210 ribu rubel atau sekitar 20 juta per bulan. Jadi ya mungkin cukup lumayan lah ya kan. Tapi ingat bos, ini zona perang nih. Sekali terslepet, diseruduk sama drone, bakal jadi pupuk. Bakal langsung jadi pupuk di tanah Rusia. Bahkan seniornya dulu yaitu Satria Arta Kumbara pun sudah tak ada kabar lagi ya kan.
Kemudian rute perjalanannya pun terungkap, bos. Jadi 18 Desember 2025 dari Jakarta ke Shanghai. Kemudian lanjut 19 Desember 2025 ia berangkat dari Shanghai ke Haikou, China. Dan dari sana ia diduga masuk ke jaringan Rusia hingga akhirnya berada di Donbas. Sementara itu di dalam negeri, Polri pun bergerak cepat. Bid Propam Polda Aceh menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri secara in absentia pada Kamis 8 Januari dan Jumat 9 Januari kemarin. Dan hasil akhirnya tegas, bos, yaitu pemberhentian Bribda Rio dengan tidak hormat. Hal ini pun diperkuat dengan fakta bahwa Rio sudah memiliki riwayat pelanggaran etik sebelumnya, termasuk kasus perselingkuhan dan nikah siri yang membuatnya pernah dijatuhi mutasi demosi selama 2 tahun. Jadi, sekarang kesimpulannya jelas, ini bukan kisah heroik ala film perang, tapi ini adalah disersi aparat negara, bos. Jadi pelanggaran berat nih, pelanggaran berat hukum dan etika, sekaligus pelajaran mahal tentang konsekuensi pilihan pribadi. Karena ya jelas di dunia nyata seragam negara ini tak bisa ditukar seenaknya, bos, apalagi dengan seragam negara lain di tengah medan perang. Cukup Hamsyong. Oke, lanjut kabar kedua. Kali ini kita bahas senjata yang jarang viral tapi justru membuat lawan mikir 2 kali sebelum macam-macam di laut Indonesia. Bukan kapal induk, bukan jet tempur, tapi pembasmi ranjau laut, bos. Nah, jadi dikutip dari Naval News, Indonesia lewat TNI Angkatan Laut ini resmi membeli sistem HEMLIS, itu singkatan dari Henriksen Multi Lightweight Influence Suite. Ini buatan perusahaan Norwegia yaitu H. Henriksen, dan yang bikin menarik, Indonesia katanya adalah pembeli komersial pertama di luar Eropa. Artinya, TNI Angkatan Laut dipercaya menggunakan teknologi yang biasanya cuma nongkrong di armada Eropa dan NATO. Sistem ini dipasang di kapal tanpa awak alias drone laut atau USV buatan Exile dari Prancis, tipe Inspector 90. Jadi nanti pembersihan ranjau laut Indonesia nggak perlu lagi pakai kapal berawak, sehingga nanti biar robot aja yang maju, bos. TNI pun bisa mengawasi sambil ngopi-ngopi di belakang, ya kan. Nah, cara kerjanya canggih. HEMLIS ini menyapu ranjau bukan dengan disentuh, tapi dengan pengaruh magnetik dan akustik. Ya, jadi pengaruh medan magnet dan suara. Menipu ranjau agar meledak seolah ada kapal besar lewat. Jadi aman, efektif, dan minim resiko, bos. Semua sistem ini pun akan dioperasikan dari KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo. Kapal MCM yaitu Main Countermeasure buatan Jerman yang sudah aktif sejak 2023 lalu, lengkap pula dengan sistem peluncur ranjau Kaster yang juga dipakai Singapura dan negara NATO. Jadi ini jelas bukan kaleng-kaleng, bos. Karena sebagai negara kepulauan dengan jalur laut super sibuk, nah ranjau laut itu jelas merupakan mimpi buruk bagi logistik, ekonomi, dan militer kita. Dan dengan sistem ini, TNI Angkatan Laut pun naik kelas ke era perang laut modern dan unmanned warfare. Mantap, jos.